Halo semuanya, kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang berjudul Pawn yang dirilis pada tahun 2020. Film yang berasal dari Korea Selatan ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang gadis kecil bernama Sung-i yang digadaikan ibunya kepada para penagih hutang. Bagaimanakah perjalanan hidup Sung-i hingga dewasa? Skuila tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang penerjemah bahasa Mandarin. Dia adalah Park Sung-i dewasa. Ini adalah kali pertamanya bekerja di kementerian di Korea Selatan. Sung-i merasa sangat gugup sehingga sebelum acara dimulai, dia pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya. Lalu tiba-tiba pamannya menelpon. Pamannya berkata, hingga membuat Sung-i kaget. Selesai acara, Sung-i cepat-cepat bergegas meninggalkan tempat itu. Kemudian adegan berpindah pada tahun 1993 di kota Incheon. Di sana terlihat dua orang penagih hutang yang mata duitan. Mereka adalah kakak beradik. Pria ini bernama Dusok dan yang satunya bernama Jongbe. Suatu ketika mereka melihat seorang ibu yang berhutang kepada mereka. Sambil berbincang, mereka berdua memastikan bahwa mereka tidak salah orang. Di tengah keramaian, Dusok berteriak sambil mengejar wanita itu. Wanita yang bernama Myungja ini adalah peminjam uang yang sudah menunggak selama 2 bulan lamanya. Dia beralasan bahwa dia belum bisa melunasi hutangnya, dikarenakan suaminya baru saja meninggal dan keadaan ekonominya saat ini sedang sulit. Dusok yang kesal kemudian membentak Myungja, sehingga membuat anak Myungja kesal dan menggigit tangannya. Dusok mencoba sabar dan meminta jaminan agar Myungja tidak melarikan diri lagi. Namun Myungja berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk digadaikan. Dusok kemudian merampas anaknya dan menjadikannya sebagai jaminan. Dia berkata akan merawat anak itu dengan baik sampai Myungja melunasi hutangnya. Myungja pun berjanji akan membayar semua hutangnya pada besok hari. Di perjalanan, anak kecil ini terus menangis. Dusok membujuknya dengan makanan, juga mainan boneka gantungan kunci. Dusok terpaksa melakukan semua ini karena dia percaya seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Namun sayang, keadaan tidak semudah itu. Myungja mencoba untuk mendapatkan uang di tempat lain, namun dia ditolak mentah-mentah. Hutang Myungja sebenarnya tidak terlalu banyak, hanya 750.000 won. Namun karena dia seorang imigran gelap, membuat orang sulit percaya kepadanya. Setelah mencari beberapa bantuan, Myungja menemukan orang yang akan membantunya. Namun masalahnya tidak sampai di situ. Myungja malah ditangkap polisi, mengingat selama ini dia adalah imigran gelap. Sementara itu, Sung-i tinggal bersama Dusok untuk sementara, sampai ibunya membayar semua hutangnya. Semalaman Sung-i tak berhenti menangis. Keesokan harinya, Dusok membawa Sung-i ke kantornya. Bos mereka memarahi mereka karena mengambil seorang anak kecil sebagai jaminan. Kemarahannya semakin menjadi karena sampai waktu yang dijanjikan, uangnya belum juga dikirimkan. Mereka pun pergi dari tempat itu. Di perjalanan, Dusok terus memarahi Sung-i karena kesal ibunya tidak menepati janjinya. Tiba-tiba Sung-i melarikan diri. Kedua orang tua itu terus mengejarnya, namun mereka kehilangan jejaknya. Ternyata Sung-i kembali ke rumahnya. Karena lapar, dia pun memakan sisa makanan yang ada di kulkas. Keesokan harinya, Dusok menemui Myungja yang sudah berada di tempat penampungan para imigran gelap. Mereka pun akhirnya berbincang. Myungja memohon kepada Dusok untuk membawa Sung-i ke pamannya yang bernama Byongdal. Dia berencana akan menyerahkan anaknya itu untuk diadopsi, karena itu satu-satunya cara untuk dapat melunasi hutangnya. Lagi pula, jika Sung-i dideportasi bersama ibunya, dapat dipastikan masa depan anak itu tidak akan terjamin. Myungja juga ingin meminta bantuan Dusok untuk menyampaikan ke Sung-i bahwa ibunya pergi ke tempat jauh untuk mencari uang. Kemudian dia memberi foto dirinya bersama Sung-i dan sebuah pager. Dengan terpaksa, Dusok mengiyakan permintaan Myungja dan pergi ke alamat tempat Sung-i berada. Sementara itu, di tempat lain, Sung-i mengemasi semua barangnya dan menulis sesuatu. Kemudian pergi meninggalkan rumah itu dengan uang seadanya.
Dusok pun pergi ke tempat itu, namun sayang Seung I tidak lagi berada di sana. Seung I bingung harus kemana dia mencari ibunya. Dia pun sempat diganggu gelandangan. Beruntung Dusok datang menolongnya. Sambil menangis, Seung I memohon pada Dusok untuk mencari ibunya. Dusok kemudian membentaknya dan mengatakan bahwa ibunya telah kembali ke Cina dan tidak akan kembali lagi. Dengan terpaksa, Seung I harus tinggal kembali di rumah Dusok sampai dia dijemput oleh pamannya. Walaupun tinggal bersama dua orang pria parubaya, Seung I tidak khawatir, karena dia yakin ibunya akan datang menjemputnya kembali. Seung I malah menjadi anak yang penurut. Dia bahkan mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Hingga pada satu waktu, pamannya menelpon. Pamannya berkata baru bisa mengirimkan 500.000 won sebagai uang muka untuk membayar hutang Myungja. Dia baru bisa menjemput Seung I pada hari Minggu. Sisanya akan dia kirimkan pada saat dia menjemput Seung I. Uang sisa yang akan dia kirim adalah sebesar 1 juta won. Mendengar hal itu, Dusok kegirangan. Namun, Dusok diminta untuk membawa Seung I jalan-jalan dan membelikan beberapa pakaian. Di perjalanan, Seung I kesal karena Dusok selalu memanggilnya dengan sebutan jaminan. Dia pun memberitahu nama aslinya. Kemudian Seung I menanyakan nama dari kedua paman itu. Dusok memberitahu namanya. Seung I menertawakan nama Dusok karena menurutnya sangat lucu. Dia pun mengusulkan untuk memberikan nama baru untuk Dusok, yaitu Sungbo. Mendengar nama itu, mereka pun tertawa. Seketika suasana berubah bahagia karena tawaan dari mereka bertiga. Setibanya di pusat perbelanjaan, Dusok membelikan Seung I beberapa pakaian bagus, walaupun dia sendiri tahu bahwa harga dari pakaian itu mahal. Seung I kemudian meminta dua paman itu untuk membawanya ke konser musik salah satu idolanya. Karena tidak mempunyai tiket, mereka pun pergi ke sana dengan menyusup. Bahkan mereka membeli kaset idolanya itu. Di malam yang sama, mereka sempat melakukan pesta perpisahan. Jongbe berkata bahwa Seung I akan diadopsi oleh orang kaya. Namun raut wajah Seung I seketika menjadi sedih, karena sebenarnya dia tidak ingin berpisah dengan kedua paman itu. Begitu pula dengan Dusok. Keesokan harinya, Dusok mengantar Seung I ke terminal untuk menyerahkan Seung I ke pamannya. Dia memberikan pager dan tape ke Seung I sebagai hadiah. Lalu muncullah paman Byongdal. Anehnya, Seung I tidak mengenali pamannya itu. Dusok sedikit curiga dengan Byongdal. Namun dia tidak ada pilihan lain, dia akhirnya menyerahkan Seung I ke pamannya. Kemudian pamannya itu membayar sisa hutang ibu Seung I. Dengan raut wajah sedih, keduanya pun berpisah. Sejak saat itu, Dusok semakin tak tenang. Dia merasa sangat bersalah karena telah menyerahkan Seung I ke pamannya. Dia bahkan mencari-cari alasan untuk dapat menelpon ke pager Seung I, sekedar ingin tahu keadaannya sekarang bersama keluarga barunya. Namun, semua panggilan teleponnya tidak pernah dapat balasan dari Seung I. Dusok semakin curiga. Dia kemudian mencari Byongdal. Setelah menemukannya, Dusok mengetahui kebenarannya, bahwa ternyata Byongdal bukanlah paman Seung I. Dusok semakin marah karena tahu bahwa Byongdal telah menjual Seung I. Ternyata Seung I telah dijual ke wanita yang bekerja sebagai wanita malam. Di sana, Seung I sering dimarahi dan diperlakukan tidak baik. Seung I harus menuruti semua perintah wanita itu. Secara diam-diam, Seung I menghubungi pager ibunya. Dia sangat sedih dan merindukan ibunya. Sementara itu, Dusok dan Jongbe masih mengkhawatirkan Seung I. Mereka pun tidak sengaja membuka pager milik Myungja dan melihat satu pesan di sana. Dusok langsung menghubunginya dan memberikan nomor teleponnya. Namun setelah Seung I menelpon di nomor tersebut, dia malah salah sambung. Malam itu, wajah Seung I bahkan harus terluka karena lemparan gelas dari salah satu pengunjung klub malam tersebut. Namun dia hanya diobati seadanya. Setelah menunggu Seung I yang tidak mengabarinya kembali, Dusok menyadari bahwa dia salah memberi informasi nomor teleponnya. Dia kemudian kembali menghubungi pager Seung I dan memberitahukan nomor telepon lengkapnya. Tiba-tiba telepon berbunyi.
Terdengar suara tangisan Seung I yang meminta pertolongan. Seung I kemudian memberitahu lokasinya saat ini yang berada di klub malam Cha Cha Cha. Dusok dan Jongbe pun cepat-cepat menuju ke tempat itu. Setibanya di sana, mereka mendapati Seung I yang menangis dengan wajah yang terluka. Dusok memecahkan kaca tempat itu dan membawa Seung I pergi. Ibu angkat Seung I mencoba menghalangi mereka. Dusok yang emosi pun menghampirinya dan berkata akan membeli Seung I dari wanita itu. Di perjalanan, Seung I mencoba mengobati tangan Dusok yang terluka. Mereka pun tiba di rumah. Wanita tersebut mengirimkan nomor rekeningnya. Dusok terpaksa menjual mobilnya untuk menebus Seung I. Bahkan dia harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk operasi plastik Seung I karena luka di wajahnya. Kali ini Dusok mengambil tanggung jawab penuh untuk membesarkan Seung I. Dia bahkan berusaha menyekolahkannya, walau sulit karena Seung I tidak memiliki kewarganegaraan Korea. Seung I nampak kesal karena ternyata Dusok mau mengangkatnya menjadi anak agar Seung I memiliki kewarganegaraan Korea dan bisa bersekolah. Jongbe kemudian membujuk Seung I hingga akhirnya ia menyetujuinya. Singkat cerita, Seung I pun mulai bersekolah. Dia bahkan selalu menjadi siswa berprestasi di sekolahnya. Kini, Seung I kecil tumbuh menjadi remaja yang cantik. Satu waktu, Myungja muncul di tempat les Seung I. Dia memperhatikannya dari kejauhan. Keinginannya untuk menyapa Seung I harus dia urungkan ketika melihat Seung I dijemput Dusok. Tiba saatnya bagi Seung I untuk mengikuti ujian masuk universitas. Dusok mengantarkannya ke tempat ujian dan menyemangatinya. Tidak hanya itu, di tengah dinginnya cuaca, Dusok rela menunggu di luar sambil berdoa untuk putrinya. Kini Seung I menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa. Seperti kebanyakan anak seusianya, Seung I juga melakukan kencan. Dusok yang sudah seperti ayah kandungnya, dengan gelisah menunggu putrinya pulang. Hingga pada suatu waktu, ibu dari Myungja menelpon Dusok. Dia mengatakan bahwa saat ini Myungja sedang sakit parah. Dia meminta Dusok untuk mengajak Seung I mengunjungi Myungja yang berada di Cina. Singkat cerita, Dusok dan Seung I tiba di kampung halaman Myungja. Di perjalanan, Dusok meminta Seung I untuk tidak terlalu menyalahkan ibunya, karena ibunya selama ini sudah sangat terluka. Setibanya di rumah, Seung I langsung dipeluk neneknya. Seung I pun menanyakan di mana keberadaan ibunya. Adegan haru terlihat saat Seung I bertemu dengan ibunya setelah sekian lama mereka terpisah. Kemudian, Myungja berlutut dan berterima kasih pada Dusok karena telah membesarkan putrinya dengan baik. Dusok meminta Myungja untuk hadir di wisuda Seung I. Namun karena keadaan, Myungja menolak. Ternyata penyakit Myungja sudah sangat parah. Dokter bahkan sudah lepas tangan dalam menanganinya. Keinginan terakhir Myungja adalah melihat anaknya untuk terakhir kali sebelum dia meninggal. Untuk terakhir kali, Myungja meminta bantuan Dusok untuk mempertemukan Seung I dengan ayah kandungnya. Ternyata selama ini ayahnya masih hidup dan tinggal di Korea. Keesokan harinya, mereka kembali ke Korea. Myungja pun menangis sejadi-jadinya melihat barang-barang masa kecil Seung I dan merelakan putrinya pergi. Suatu hari, Seung I meminta izin untuk mengikuti acara kampus selama 3 hari. Padahal sebenarnya dia bekerja menjadi buruh pabrik untuk mengumpulkan uang demi membelikan Dusok sepatu baru. Karena sebelumnya Seung I melihat sepatu lama Dusok yang sudah usang. Di saat yang bersamaan, Dusok berusaha mencari keberadaan ayah kandung Seung I. Meski keadaan Dusok saat ini sedang sakit. 3 hari pun berlalu, Seung I membelikan Dusok sepatu baru, dan di waktu yang sama, Dusok pun menemukan keberadaan ayah Seung I. Dusok mengajak Seung I bertemu di suatu tempat. Setibanya di sana, Dusok mempertemukan Seung I dengan ayah kandungnya. Melihat dari kejauhan, Dusok pun meninggalkan mereka berdua. Jongbe menyayangkan keputusan Dusok ini, karena menurutnya setelah peristiwa ini, pastilah Seung I memilih ayah kandungnya. Apalagi ayahnya lebih kaya dari mereka.
Dusok pun pergi meninggalkan Jongbe sambil merenungi keputusannya ini. Kemudian Sung Yi menelponnya, lalu memanggil Dusok dengan sebutan ayah. 아빠, 안 들려? Betapa bahagia dan terharunya Dusok mendengarnya. Sung Yi bertanya mengapa Dusok meninggalkannya bersama pria itu. Lalu dia meminta Dusok untuk menjemputnya. Dengan bahagia, Dusok menjemput putrinya itu sambil dia mendengarkan lagu dari tape yang dia hadiahkan kepada Sung Yi dulu. Namun sayang, sementara dalam perjalanan, penyakit Dusok kambuh hingga dia mengalami kecelakaan. Sejak saat itulah, Dusok menghilang dan belum ditemukan sampai sekarang. Kemudian kita kembali di awal cerita film ini, di mana Jongbe menelpon Sung Yi dan mengatakan bahwa dia menemukan Dusok. Setelah melihatnya di rumah sakit, ternyata orang yang dimaksud bukanlah Dusok. Mereka pun meninggalkan tempat itu. Jongbe meminta Sung Yi untuk melanjutkan hidupnya dengan baik dan berhenti mencari Dusok. Namun di perjalanan, Sung Yi teringat akan sesuatu. Dia pun meminta Jongbe untuk mengantarkannya kembali ke kantor polisi. Di sana dia meminta polisi untuk mencari orang yang hilang atas nama Park Sung Bo, nama yang diberikan Sung Yi kepada Dusok saat dia masih kecil dulu. Polisi pun menginfokan bahwa dia menemukan nama tersebut dan kini seseorang atas nama Park Sung Bo sedang dirawat di rumah sakit Yongin. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan kepala rumah sakit tersebut. Kemudian mereka diberitahu bahwa Dusok ditemukan 10 tahun lalu ketika mengalami kecelakaan motor. Dokter mengatakan bahwa sejak lama Dusok mengalami infark otak. Mereka pun dibawa untuk menemui Dusok. Saat pintu kamar dibuka, Jongbe langsung berlari ke arah Dusok sambil menangis. Bisa dilihat keadaan Dusok saat ini benar-benar tidak baik. Dia bahkan tidak mengenali mereka berdua. Sung Yi pun menghampirinya. Ketika menyebutkan namanya, Dusok menoleh ke arahnya. Betapa sedihnya Sung Yi karena Dusok kini tidak mengenalinya lagi. Namun tiba-tiba Dusok memanggilnya dengan sebutan jaminan dan menyodorkan tape miliknya. Sung Yi berkata bahwa kini dia akan mengurus Dusok dan tidak akan membiarkannya pergi. Karena bagi Sung Yi, kini Dusoklah yang menjadi jaminan untuk dirinya. Dia pun mencoba memakaikan sepatu yang dulu pernah dia belikan untuk Dusok. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu di dalam kaos kaki Dusok. Ternyata itu adalah buku tabungan yang bertuliskan jaminan biaya hidup dan jaminan belajar di luar negeri yang dia sediakan untuk Sung Yi. Sung Yi pun semakin sedih mengetahui akan hal itu. Dia menyesal karena terlambat menemukan Dusok. Lalu dia memanggil Dusok dengan sebutan ayah sambil memeluknya. Sebenarnya arti jaminan itu adalah harta. Waktu kecil, Sung Yi adalah jaminan bagi Dusok. Namun kini, Dusoklah yang menjadi jaminan Sung Yi. Di akhir film, kita diperlihatkan Dusok yang mengantarkan putrinya naik ke pelaminan. Lalu dia menyebut nama Sung Yi, dan betapa bahagianya Sung Yi mendengar hal itu. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah akhir cerita dari film Pawn. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian terhibur, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa!